Ya. Yang terakhir Gus, kenapa kalau di dalam filosofi atau kenyataannya orang yang mati dalam keadaan mempunyai paham syariat itu tubuhnya membusuk, kemudian orang yang mati di dalam tingkat thariqah tubuhnya hancur, kemudian orang yang mati ketika berada di tingkat makrifat beliau akan hilang. Sehingga pernah kejadian ini di Lombok, seorang mursyid besar tidak dikubur, begitu ditutup dengan kain karena diadzan tiba-tiba hilang, gempar pada saat itu. Mohon dijelaskan, mohon maaf kepada para audien karena terlalu panjang. Atas perhatiannya, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perlu kami sampaikan pada Pak Yai bahwa saya ada kekurangan pendengaran sejak kecil ya, bisa dibilang kopok gitu ya. Tapi setidaknya jangan sampai seperti pepatah yang mengatakan mata melorok ora ketok gitu, kuping mekrok tapi kopok ya itu. Kalau dibilang kopok sudah kopok ya. Tapi setidaknya jangan sampai buta ilmu pengetahuan gitu. Dengan keadaan saya demikian, bila ada pertanyaan nanti kurang nyambung, mohon maaf gitu. Yang perlu saya tanyakan adalah mengenai tadi, yaitu berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya saya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan mohon maaf bila pertanyaan saya sudah dijelaskan dan dijabarkan dalam kajian rutin sebelum-sebelumnya, karena saya masih baru 3 kali mengikuti ini, jadi masih bilang seperti anak kemarin sore gitu. Kurasa cukup sekian. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah thariqah wa amaluhu, bab masalah tawakal wa amaluhu, dan cara untuk mengamalkan itu bagaimana. Itu melihat kita ditaruh Allah di kelas mana. Jikalau yang dimaksud kelas yang paling puncak adalah melepaskan diri keakuan kita sebagai makhluk yang berkehendak, yang wujud, atau segala-galanya. Bisanya untuk melepaskan diri sebagai makhluk atas segala-galanya, kuncinya ada di dzikir sirul asrar yang muncul dari kalimat tauhid di dalam surah Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dengan begitu sampailah nanti jenengan pada tawakal yang puncak, la ilaha illa ana. Itu cara simpel, dan itu bisa dijalani dalam kondisi apapun. Nanti kalau itu sudah terbiasa berjalan Pak, dengan sendirinya hati sampean ditarik Allah, nyambung
terhadap siapa sebetulnya yang beraf'al. Sebagai fa'il yang melakukan siapa? Dengan sendirinya hati itu akan Allah munculkan sak temene sesungguhnya yang berlaku semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini caranya bertawakal, Pak. Simple. Lepaslah diri, rasa di dalam diri keakuan hamba makhluk yang segala-galanya dengan cara berzikirlah, proses dari su'aul basiroh, rasa tadi menuju ainul basiroh, nyatane wujude Allah. Simple. Iki nek diomong simple, nggih. Nek dijalani ngelawalar ngelalar. Loh, memang begitu, Pak. Ketika kita itu berbicara mengetahui nur tauhid kefahaman mudah. Tapi kita dihadapkan dalam sisi maksud sebetulnya di dalam nur tauhid itu hanya lewat laku, praktek. Lah praktek inilah yang membutuhkan waktu yang tidak cukup, sedikit. Bahkan Rasulullah mengatakan tadi surat Al-Hijr 99, hatta ya'tiyakal yakin. Makanya Allah berbicara tentang masalah wahyu zikir niku kathiron gitu, banyak perbanyak begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan melalui kitab ini, dan kami menilai dan memahami apa yang disampaikan oleh Gus Mohlason dari awal tentang bidayah dan nihayah. Itu menurut saya hampir berkaitan atau sama dalilnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu yang pertama, menurut saya ada persamaan atau nyerempet, ada persamaan gitu. Kedua, ini Gus, masalah kami di sini masih berputar-putar di syariat. Kalau di syariat cara kita bertauhid, mohon maaf waktunya nih. Kalau dalam syariat kita bertauhid memang gampang karena kita dari kelas paling bawah syariat. Syariat katakanlah Tuhan atau Allah itu sebagai raja, sedangkan kita adalah sebagai hamba. Jadi gampang. Kemudian masuk kepada kelas 2 yaitu thoriqoh. Di dalam thoriqoh ini juga kami juga bisa memahami walaupun sedikit masalah thoriqoh ini. Lah, permasalahannya untuk sampai ke makrifat dan hakikat ini yang sulit. Saya perhatikan dan saya baca setiap penjelasan, apa memang kebodohan saya atau karena memang saya tertutup belum terbuka untuk sampai kepada makrifat dan hakikat ini. Saya sering mendengarkan Gus Mohlason, Buya Ar-Razi, Gus Baha. Ini kayaknya apa namanya? Mohon maaf, teori, hanya gambaran. Ya. Jadi kami setelah acara ini Gus mohon izin yang spesifik. Artinya langsung tembak gitu, paling tidak berbisik-bisik, paling tidak gitu Gus, Allah ini gini, maaf makrifat gini, hakikat gini gitu, gini. Karena kami disodorkan atau diberikan setiap penjelasan itu apa namanya, pandangan-pandangan terus Gus.
Jadi setelah ini kalau bisa ataupun secara pribadi kami mohon secara detail bahwa makrifat gini, hakikat gini gitu. Ya. Yang terakhir Gus, kenapa kalau di dalam filosofi atau kenyataannya orang yang mati dalam keadaan mempunyai paham syariat itu tubuhnya membusuk, kemudian orang yang mati di dalam tingkat thorikoh tubuhnya hancur, kemudian orang yang mati ketika berada di tingkat makrifat beliau akan hilang. Sehingga pernah kejadian ini di Lombok, seorang mursyid besar tidak dikubur, begitu ditutup dengan kain karena diadani, tiba-tiba hilang, gempar pada saat itu. Mohon dijelaskan, mohon maaf kepada para audien karena terlalu panjang atas perhatiannya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taklim niku kan bicara teori, sistem, bagaimana cara untuk si salib itu bisa usul. Berarti niki babi adalah ngelmu. Setelah taklim itu kita lewati, di situ dalam hati kita akan mendapatkan namanya nur tauhid, faham. Setinggi apapun kefahaman kita, kalau hanya kita itu bicara dan bicara, nggak akan pernah buahnya kita dapatkan. Nggak akan pernah. Makanya benar, apa yang kukaji selama ini adalah semacam sistem teori, baik dari ustadz 1, ustadz 2, atau yang berbicara tentang tasawuf, semuanya itu teori, semuanya itu ilmu. Jikalau jenengan pingin akmaluhu bisa mendapatkan buahnya, akmal, praktek. Dalam satu ayat mungkin bisa kami sampaikan, Al-Kahfi 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan bertemu Tuhannya, fal ya'mal amalan loh. Sudah tidak bicara lagi tentang ilmu karena sudah kita lewati. Sudah kita lewati. Artinya kita yang sudah paham, lekas jalankan. Jangan ngaji terus. Jangan ngaji terus, harus praktek. Berarti untuk bulan depan ini kita tidak boleh ngaji. Artinya apa? Setinggi apapun ilmu yang kita dapatkan tentang daqaiqul asrar, jikalau tidak kita praktekkan dalam khalwat, zong. Caranya apa? Simple. Iki alam dunia satu langkah. Berarti tandanya apa? Dalam diri kita masih merasa kita yang berilmu. Apakah ilmu syariah? Apa ilmu hakikat? Ini masih muter-muter kita di dunia ilmu. Berarti dunia. Untuk bisa jenengan praktek, langkahlah kedua, lakukan khalwat. Tujuannya yakfur bittauhid wa yu'min billah. Ini bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Jenengan harus wajib berani
untuk meninggalkan anak istri dan seluruh kepentingan dunia. Wajib. Terus bundi. Cara praktek, jatuhkanlah rasa keakuan diri sebagai hamba yang digerakkan. Pertama, ini kan teori ya toh. Lalu mungkin sampean praktek ini bisa. Sampean praktek ini berbentuk khalwat, berbentuk uzlah. Di dalam sholat bisa, di luar aktivitas sholat bisa. Sing penting jenengan ini memfungsikan maksud la ilaha illa anta itu bagaimana? Ini cara. Kalau yang jenengan maksud secara jamaah, saya tidak pernah menyuruh jamaah untuk melakukan kholwat bersama. Apa sebab? Pasti Anda akan terpengaruh dengan yang lainnya. Praktekkan sendiri di dalam rumah, di tempat-tempat yang sunyi. Secara fisik tinggalkan istri, anak, suami atau pekerjaan. Saya bertanya, sudahkah waktu yang seperti itu Allah siapkan? Sudah. Cuman kita sendiri yang menunda. Contoh sholat itu kan waktu dimana jenengan secara jasmani tinggalkan seluruh. Lah ngerti dah? Berhubung kita masih muter-muter ning dunyo, otomatis keakuan muncul. Bagaimana bisa sampai langkah kedua akhirat mboten saged. Makanya tadi barang siapa yang hatinya ada sandaran selain Allah yang disebut sebagai lantaran, jangan harap tujuan kita akan sampai ke akhirat ketemu. Mboten saged. Urusan itu 5 menit, urusan itu 1 jam, monggo. Sing penting dalam 1 hari 1 malam 24 jam mesti Gusti Allah memberikan waktu yang senggang. Cuman aja kita yang menunda. Terlepas mereka yang alim ilmu dohire atau tidak, itu tidak menjadi satu alasan. Terlepas kita yang miskin maupun yang kaya, itu tidak sebagai alasan. Sing jelas mesti Gusti Allah kasih waktu senggang. Jadi cara prakteknya udah diem, rasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan sebagai aktor, sebagai fa'il, sang penggerak jenengan, sehingga jenengan bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, bukan sumber dari kita. Ini proses awal. Nanti seiring berjalannya ini, jenengan yang tadinya itu bisanya gerak, ada rasa bisanya gerak sebab digerakkan Allah, akan hilang itu. Ngikut terus, Allah sendiri yang memperjalankan. Praktekkan di dalam kondisi jenengan ini sepi maupun ramai bisa. Caranya diem dulu. Hati Anda ini namanya di thariqah disebut wukuf qalbi. Cuman satu yang di situ yang ditekankan, rasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup baik di dalam maupun di luar jenengan, karena hanya sebab itulah engkaulah akhirnya diri panjenengan seakan-akan bisa bergerak, seakan-akan. Makanya bahasa ihsan kan gini, anta budallaha ka'annaka lahu taro, ka'annaka. Iki hadis. Ketika kau menyembah kepada Allah, seakan-akan kamu bisa melihat wujudnya Allah.
Ya niki sing disebut orang yang makrifat. Bukan orangnya itu yang bisa melihat wujudnya Allah. Lah orangnya sudah fana, sudah enggak ada. Bagaimana perkara yang ada itu bisa melihat yang ada? Ya enggak bisa. Makanya bahasa Rasulullah ka'annaka, seakan-akan. Berarti seakan-akan kita yang bisa melakukan, seakan-akan kita yang digerakkan. Asli murninya aku Allah iku murni pun, murni wis iki. Makanya saya memandang dari apa yang disampaikan oleh Siti Jenar dengan pandangan ustadz-ustadz yang lain tentang tasawuf, mengatakan bahwasanya Siti Jenar itu sesat. Bahasa saya kurang setuju, karena itu puncak dari sebuah tauhid. Cuman kita saja yang kurang paham. Saya bukan membela beliau, enggak. Kan ada 4 tahapan kita bertauhid pada Allah, kelas kita masing-masing. La ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Iki puncak pun. Sarengat, torikot, hakikat, makrifat. Iku cara jenengan iki untuk praktek dengan spesifik. Jikalau ini sudah saya katakan, selanjutnya jenengan menunda-nunda, ya sudah, itu bukan urusanku. Ingat, selama kita menunda dan tidak melakukan hal ini, jangan harap dalam hati kita akan lepas keakuan diri, ego, nggak iso. Sing ngalim yo malah tambah rumongso, ngalim akhirnya rumongso bener katimbang orang lah. Ini sing sugih yo tambah merasa dadi wong sing sugih dan berlaku dolim kepada Allah. Sing dur pangkat yo tambah nemen. Iki saya bicara fakta. Bagaimana kita akan mendapatkan satu kedamaian hati jikalau pertemuan itu tidak lekas terjadi? Boten saged, Pak. Makanya sebetulnya kami itu sudah terlalu banyak ilmu apa yang sudah kita terima, Pak. Oleh karena umat itu datang wis paham, terus ada baru lagi. Ini persoalannya. Sehingga kami tidak bisa berhenti. Ingat, berhenti saya untuk tidak menyampaikan adalah isdet. Udah berhenti saya. Iya, isdet. Saya tidak akan mundur ke belakang. Saya maju tetap ke depan, sekalipun resiko di depan saya itu banyak yang membenci. Kalau kita melihat Al-Quran, siapa di antara golongan yang utama yang membenci Rasulullah? Ahlul kitab. Loh, ini saya rasakan sendiri. Maksudnya ahli kitab adalah ahli ilmu tapi gak gelem nglakoni. Wis roha. Lah, kari jenengan kali kula termasuk ahli kitab apa ndak? Wis paham kok gak nglakoni. Yo kita ahli kitab. Kita ini ahli kitab, Pak. Ngawaji terus ya. Tidak saya, tidak jenengan, tapi gak gelem ngelampai. Akhirnya apa? Nek mlebu grup pinter-pinteran wis bantingan ae lah wis HP ku. Siapapun kita, Pak, estu. Kalau kita muter-muter dalam pengajian terus, nggak ada tingkatan, Pak.
Allah kan katakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya falyamal amalan sholihan. Ketika jenengan bisa sudah melakukan itu, ayatnya berikutnya wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Syirik-syirik dalam hati kita yang halus itu Allah hilangkan. Ini Quran. Sekarang saya kembalikan kepada jamaah ya. Kalau saya sih gak ngaji tambah seneng loh tenan, tambah senang. Saya kembalikan kepada jamaah, mulai bulan depan kita fokus laku tok, gak ngaji bagaimana? Tak tunggu WA nih pokoknya, tak tunggu WA nih. Bulan depan kita nggak usah ngaji, kita fokus laku ati nang Gusti Allah. Mungkin ini lebih baik. Tak tunggu WA nih grup mungkin. Kulo tambah seneng Pak. Loh, nyun sewu. Bagi saya apa artinya sebuah pujaan dari masyarakat? Bahkan itu racun yang mematikan pada diri saya jikalau kami tidak waspada. Akhirnya jatuhnya saya gila dengan pujaan masyarakat. Dan itu bukan tujuan ilmu yang kita bahas. Mung satu tujuan kita ngelmu itu paham bagaimana mengesahkan Allah, dan perjalanan menuju pada Allah itu bagaimana lalu kita lakukan. Wis gak usah ngaji. Saya sangat setuju itu. Kalau jenengan setuju, alhamdulillah, matur suwun. Yang kedua, di dalam proses kematian ada golongan syariah, golongan thariqah, golongan makrifat. Apakah memang benar matinya orang syariah saja itu berbau busuk? Matinya orang yang sudah berthariqah, apa ini tadi? Hancur. Matinya orang hakikat makrifat itu adalah hilang. Nyun sewu, iku semua adalah kauniyah. Kauniyah itu apa? Satu tanda. Satu tanda. Yang menandai apa? Nyun sewu. Kalau bagi saya urusan ancur, busuk dan enggak bukan menjadi wilayah saya. Jujur mawon. Saya hanya wilayahnya terkait ruhaniyah. Buat apa hancur? Buat apa busuk? Buat apa satunya tadi? Hilang? Pendidikan tauhid itu tidak sama sekali membahas tentang jasmaniah. Enggak. Tauhid itu hanya membahas bagaimana ruhaniyah sampean kali kula niki bisa mengesahkan Allah, titik, hanya itu. Kalau tadi ada pertanyaan tentang busuk, hancur, hilang, itu ranahnya di dalam ilmu kasaf. Ilmu kasaf. Ilmu kasaf itu ilmu karomah. Mungkin jenengan akan paham tentang ngerogo sukmo. Dibuka di dalam kitab Mambaul Hikmah. Itu dijelaskan
terkait macam-macam karomah anugerah Allah yang tidak kekal yang bisa jenengan raih. Silakan. Kita yang bersyariah bahkan dikatakan di situ, tapi jikalau jenengan hafal Quran, jangankan hafal Quran alfiyah yang 1000 nadhom, jasad ini gak hancur. Bisa jadi gak hancur ngrugo sukma utawa langsung hilang, nggak ada. Saya katakan itu bukan tujuan tauhid. Kalau jenengan ya ada keinginan untuk mendapatkan kasaf, mohon maaf, itu bukan ahli saya. Enggak. Untuk menjelaskan tentang masalah itu bukan ranah saya. Saya jawab sendiri dengan jujur. Kami tidak akan pernah mengarahkan walaupun menjelaskan terkait di antara beberapa 3 hal ini tadi. Mboten. Sebab apa? Sebab saya teringat dalam satu makalah, apabila salik itu ada keinginan untuk hal itu, maka batalah suluknya. Karena suluk itu si salik tujuannya cuma satu, litakarrubillah, krono arai nyedek nang Gusti Allah waliqaihi, dan ketemu Allah. Berarti ingkang jenengan tanyakan itu di dunia kasaf. Pertanyaannya, apakah memang betul nanti yang syariat gini, yang thariqah gini, yang hakikat makrifat gini, semua ku kembalikan apa kata Gusti? Ngapain aku ribut-ribut ning kuno, wong iku sono sing ngatur dewi. Bagi saya, ngapain aku ikut-ikut urusan yang sudah Allah urus sendiri. Tapi bukan berarti pertanyaan ini salah, benar sekali. Untuk apa? Untuk pengetahuan kita. Betul. Jangan salah paham jenengan. Ingat, satu pertanyaan dari seseorang itu bukan berarti untuk dirinya beliau sendiri, tapi juga untuk orang lah. Kula nggih matur suwun banget ana sing teka. Dengan ada pertanyaan ini, akhirnya muncul satu jawaban. Ingat, pertanyaan walaupun satu orang itu mesti semua orang. Koyoke dhewe tapi asline kanggo orang lah. Orang intinya, mohon maaf, kami tidak bisa menjawab apakah mesti seperti itu sing syariat iku mang bosok, ya toh? Sing thariqah iku mang hancur, hakikat makrifat hilang. Jawab saya, apa kata Gusti? Mungkin ditambahi lagi, apakah golongan yang sudah mencapai makrifat itu memang hancur alias hilang, fana? Tidak selamanya gitu. Sing jelas mek ngeten, nek waktune donya jenengan duwe karomah, gegawan karomah, aku pastikan ada khaliful adat, ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Inilah salah kita, Bapak Bu. Salah kita memuja yang semestinya bukan yang kita puja. Makanya saya katakan haram bagi jiwa manusia itu ada pujaan selain Allah. Haram. Apa dalilnya? La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan pernah di dalam hatimu itu menjejeri sesuatu terhadap Allah. Ini cara bahasa tauhid itu hukumnya sangat dalam, Pak.
resikonya sangat tinggi. Tatkala kita itu dalam hati masih ada rasa yang muncul, iman yang muncul selain daripada Allah. Padahal iki mbantau pino. Apa itu sebab? Kalau kita bicara secara teori, karena terlalu besarnya dorongan nafsu di dalam diri kita. Yang kedua, karena kita mbaeno, sembrono dengan seruan Allah. Apa seruan Allah? Faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Apa? Memegang tali hubungan langsung pada Allah, yaitu zikir. Iku yang kita sembrono. Terus pundi saged ditrambi. Dadi matur suwun atas atensi atau buah pikiran jenengan berbentuk pertanyaan. Ingat, walaupun pertanyaan satu orang itu jawabannya untuk banyak orang.